Halo Sobat Inovator Teknologi sekalian, berjumpa lagi dengan saya Bambang Bilu Hartarto di video seri Internet of Things. Di video sebelumnya mungkin kita sudah berdiskusi atau membahas mengenai fundamental dari Internet of Things. Di video seri kali ini kita akan membahas mengenai arsitektur hardware-nya. Ya ini ya pembahasannya, intinya harapannya Anda bisa menyebutkan dan menjelaskan komponen hardware dan jaringan dalam suatu sistem Internet of Things. Jadi fokusnya di sini adalah hardware-nya. Ya ini adalah pembahasan sebelumnya, kita sudah membahas bahwa salah satu contoh pengaplikasian Internet of Things yang paling mudah dilihat adalah penggunaan GPS, di mana di situ device saling terhubung, saling bertukar data dikumpulkan, dianalisis, dan bisa memetakan mana jalan yang macet, mana jalan yang lancar, dan sebagainya. Itulah salah satu contoh penerapan Internet of Things yang paling mudah dilihat. Dan kemarin atau di video sebelumnya kita sudah melihat juga bagaimana tren dari industri Internet of Things. Terlihat di sini tidak pernah mengalami tren penurunan, justru mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Di video seri kali ini kita akan membahas hardware-nya ya. Jadi perlu teman-teman ketahui, Sobat Inovator Muda ketahui bahwa prinsipnya Internet of Things ini adalah sekumpulan komputer yang saling terhubung. Ini adalah ilustrasi yang dibahas di video sebelumnya. Ada perangkat ponsel, ada device factory atau perangkat-perangkat yang ada di pabrik itu ya. Itu tuh sebenarnya perangkat komputer. Jadi jangan pikirkan komputer ya hanya laptop, hanya PC, tidak. Bahkan perangkat HP yang Anda gunakan saat ini pun bisa dalam kategori perangkat komputer di sini. Yang namanya perangkat komputer pasti setidaknya ada 3 hal penunjangnya, yaitu hardware, software, dan brainware. Hardware adalah perangkat kerasnya, software adalah perangkat lunaknya, dan brainware adalah Anda sebagai penggunanya. 3 pilar ini pasti ada dalam sistem komputer. Sehingga dalam IoT, yang namanya IoT adalah gabungan dari banyak sistem komputer, maka yang terlibat pun ada setidaknya 3 tadi. Cuman kalau di IoT ditambah lagi itu data. Jadi tidak hanya tentang hardware, software, dan penggunanya saja, tapi bagaimana data yang ada di situ. Dan secara sederhana sebenarnya bagaimana sistem Internet of Things bekerja bisa Sobat Inovator Muda saksikan di sini. Ada bagaimana device hardware-nya di sini, lalu mensuplai informasi ke software-nya, lalu data dikomunikasikan ke cloud platform, dan dari cloud platform akan masuk ke aplikasi end user di sini. Jika kita elaborate lagi atau jelaskan lebih lanjut lagi secara sederhana juga ini ya ada 4 layer yang mendukung atau membentuk arsitektur hardware ini. Sensing layer atau lapisan yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari environment. Bisa GPS, kamera, mikrofon, dan mungkin sensor detak jantung dan sebagainya. Itu dalam kategori sensing layer. Hardware yang digunakan untuk melakukan sense, merasakan, sensor di sini. Data-data yang dikumpulkan dari sensing layer tadi pasti akan dikomunikasikan. Bagaimana mentransfer datanya itu adalah tugas dari perangkat-perangkat network layer. Ada perangkat Bluetooth, ada perangkat seluler dan sebagainya. Intinya perangkat hardware yang digunakan untuk mentransfer data. Lalu ada data processing layer, yaitu hardware-hardware yang memang ditugaskan untuk memproses data yang sudah dikumpulkan itu. Sehingga pasti ada data storage, ada server yang fungsinya untuk memproses datanya, tentu server butuh CPU. Kalau AI mungkin ditambah GPU juga mungkin. Dan data-data tadi itu pada akhirnya akan digunakan oleh end user, yaitu di application layer. Seperti mungkin Anda menggunakan smartwatch atau bahkan mungkin ponsel Anda untuk memantau rumah Anda, itu pun termasuk dalam kategori application layer. 4 layer tadi kalau diterjemahkan ke dalam blueprint sederhana mungkin bisa dicontohkan seperti yang ada di layar teman-teman di sini. Jadi
Di sini contohnya adalah ada sekumpulan sensor di sini. Ada sensor dan aktuator. Ya, sensor adalah sesuatu yang untuk merasakan, aktuator adalah perangkat yang tertrigger oleh mungkin data yang ada di IoT gitu. Seperti mungkin buka pintu otomatis lah. Pembuka dan penutup pintunya itu namanya aktuator. Misal seperti itu. Nah, ini data dikumpulkan ke gateway, ini juga ke gateway ya tentunya, gateway, lempar ke cloud, dari cloud mungkin masuk ke storage-nya mungkin nggak cuma satu, banyak, maka membentuk data lake atau danau ya, danau data. Lalu dirapikan, mungkin menggunakan bantuan AI untuk membuat model, sehingga bisa membuat aplikasi pintar di sini, atau mungkin data yang diperoleh dari sensor tadi itu pun langsung ditampilkan ke user juga bisa. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana blueprint sederhana suatu sistem IoT bekerja. Dan jika teman-teman pernah mendengar istilah the four horsemen of apocalypse, IoT pun punya. Jadi kalau Four Horsemen of Apocalypse itu bercerita tentang 4 hal yang memicu kiamat, 4 penunggang kuda IoT juga sama. Jadi ini adalah 4 pilar yang pasti ada di IoT, yaitu the thing-nya, sesuatu atau aset yang ingin Anda kontrol atau ingin Anda monitor. Ya, ini mungkin Anda ingin memonitor ruangan, suhu ruangan dan sebagainya, adalah aset Anda. The thing-nya itu thing-nya. Lalu data acquisition module atau modul yang digunakan untuk mengakuisisi data, sensornya seperti itu. Data processing module yaitu perangkat yang digunakan untuk memproses data-data yang terkumpul. Dan yang menjadi hal yang paling penting di sini adalah justru communication module. Mungkin ada thing-nya, ada data acquisition, data processing-nya ada, tapi nggak bisa komunikasi, ya sama saja. Maka di sini penunggang kuda keempatnya adalah communication module. Inilah the fourth horseman dari IoT. Nah, itu pembahasan sederhana mengenai arsitektur hardware-nya. Jadi tidak perlu panjang lebar. Intinya arsitektur hardware-nya adalah di dalam IoT, ya itu. Ada thing, data acquisition module, data processing, dan communication module. Ada 4 hardware yang terlibat di situ. Dan kuisnya adalah, silakan jawab. Nah, ini adalah merupakan ilustrasi suatu sistem IoT dalam penanganan atau pengendalian kebakaran hutan. Silakan Anda analisis apa yang menjadi asetnya, apa yang menjadi data acquisition-nya, apa yang menjadi data prosesornya, dan apa perangkat komunikasinya. Silakan bagi yang sudah tahu jawabannya boleh dituliskan di kolom komentar. Dan itu saja untuk video seri keempat ini. Sampai jumpa di video seri berikutnya. Salam inovator muda.